Halo, selamat siang semuanya. Siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Biasa aja. Lancar belajarnya tadi? Biasa. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak kenapa kalian bisa ada di sini sekarang? Enggak tahu. Nggak tahu. Karena mau. Karena nilai Ya, kenapa? Oke. Nah, jadi sebelum kami jelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelumnya Kak izin menjelaskan apa tujuan kalian di sini. Yang pertama, karena kan juga sedang melaksanakan penelitian. Nah, jadi berdasarkan kuis yang awal yang sudah Kak sebar, kalian berdua ini termasuk orang yang termasuk ke dalam prokrastinasi yang tingkat tinggi. Nah, jadi di sini Kakak akan bantu kalian untuk meminimalisir perilaku tersebut. Nah, sebelumnya agar kita lebih mengakrabkan diri, Kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Kakak itu Dwi Arisati dari program studi bimbingan konseling. Kalian bisa manggil Kakak dengan Kak Dwi. Nah, agar kita lebih akrab, Kakak ingin juga kalian memperkenalkan diri masing-masing mulai dari Aku dari kelas 11. Perkenalkan nama saya Istimada Aditya Alfian Sudra. Bisa dipanggil Aditya. Saya dari kelas 11. Saya Bintang Kayana, saya dipanggil Pak. Baik, perkenalkan nama saya Kemanggilan Krisnayani, bisa dipanggil. Oke, perkenalkan nama saya itu Komandan Destri Kasaranta, biasanya dipanggil Nanda. Perkenalkan nama saya Budi Adi Laksono, saya dipanggil. Baik, dan saya perkenalkan nama saya Fede Satya Atika, bisa dipanggil Satya. Jadi tujuan kita hari itu untuk melaksanakan konseling kelompok. Nah, ada yang tahu nggak sebelumnya konseling kelompok itu? Nggak tahu apa itu? Tahu. Jadi konseling kelompok itu merupakan sebuah layanan konseling yang dimana kalian semua memiliki permasalahan yang sama dan bisa diselesaikan dalam bentuk kelompok seperti ini. Dan dimana nantinya kakak harapkan kalian bisa berpartisipasi satu sama lain seperti itu. Kan bisa dipahami? Namun sebelum proses konseling dimulai, di sini kakak ingin menjelaskan ada 3 asas dalam konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana apapun yang kalian bicarakan di sini itu hanya kalian dan kakak yang tahu. Yang kedua itu ada keterbukaan, yang dimana kakak harap kalian bisa terbuka atas permasalahan kalian saat ini. Dan yang terakhir itu kesukarelaan, yang dimana kalian dengan sukarela datang ke sini untuk melakukan konseling. Bisa dipahami? Sebelum kita lanjut ke proses konseling, apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman? Oke, sebelumnya dari kalian ada nggak sih di sini yang suka mengerjakan tugas di akhir batas pengumpulan? Saya. Apa paling sering? Saya Kak. Iya. Alasannya? Ini ada ketinggalan. Malas ya. Iya Kak. Prokrastinasi. Malas. Baik. Sama gitu soalnya. Ya, nggak ada waktu, nggak bawa buku, males, gitu kan. Nah, itu karena kalian sering mengerjakan tugas di akhir batas pengumpulan itu termasuk apa biasanya? Tunda. Nah, itu biasanya sering disebut apa? Prokrastinasi. Ya, prokrastinasi akademik itu adalah sebuah kebiasaan menunda, memulai ataupun menunda, memulai ataupun menyelesaikan tugas. Nah, ini biasanya dikarenakan situasi yang buat kalian itu capek kalau belajar. Nah, biasanya juga itu membuat kalian kan pernah tuh ngerasa jenuh belajar kan. Nah, jadi kalian memilih aktivitas lain buat mengalihkan fokus belajar. Nah, misalnya itu apa? Bisa main game, Nongkrong sih Kak. Main. Baik.
itu dengan penerapan teknik self management, yang dimana itu fokus ke manajemen diri atau pengelola waktu kalian. Nah, di situ ada sebenarnya ada 5 tahapan, tapi kita akan melihat dalam 3 tahapan pertama. Yang pertama itu ada self monitoring. Nah, self monitoring ini membantu kalian untuk memantau perilaku kalian seminggu kemudian, kapan kalian melakukan penundaan, dan kalian harus mencatat hal itu. Nah, kakak juga udah ngasih ini, dan kakak harapkan kalian bisa mencatat perilaku kalian di lembar ini. Itu udah termasuk self monitoring, juga goal setting, dan juga self contractnya. Kalian bisa cek-cek dulu. Nah, di sana itu kan ada Nah, di sana kan ada mengumpulkan tugas, menyelesaikan tugas di batas akhir pengumpulan sama telah mengumpulkan tugas. Nah, kakak harap kalian selama seminggu ke depan memantau penundaan kalian itu seperti apa dan di indikator yang mana. Kalau misalnya hari ini kalian menunda tugas karena ada organisasi atau apa, bisa dicatat di sana. Nah, setelah seminggu kemudian, itu juga bisa dicatat tugasnya apa saja. Kayak misal tugas bahasa Indonesia atau apa kan. Nah, terus setelah itu nanti ada yang namanya, setelah kalian sudah selesai mengerjakan semua, kalian bisa mengisi lembar goal settingnya. Nah, di sana kalian bisa mengisi goal setting kalian ke depannya seperti apa. Misalnya membuat tepat waktu mengerjakan tugas, tidak menunda, seperti itu. Lalu setelah itu di sana ada lembar goal perjanjian kontrak. Nah, di sana kalian bisa mengisi kontrak perjanjian. Misalnya kalau kalian sudah berhasil, kalian bisa mengisi dengan hukuman apa yang akan kalian berikan ke diri sendiri. Kalau misalnya berhasil, penghargaan apa yang akan kalian kasih ke diri kalian, seperti itu. Nah, di sana kan juga sudah ada tanda tangan, jadi kalian harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian, atas kontrak perjanjian yang sudah kita buat. Kalau bisa dipahami? Apakah ada yang ditanyakan? Harinya keisi juga kayak Harinya diisi. Apa sih kalau udah jelas? Gak ada lagi yang ditanyakan? Oke, nah kalian sebelumnya tahu nggak sih apa saja dampak-dampak dari perilaku prokrastinasi akademik bagi diri kalian? kebiasaan malas terus-terusan bisa bawa mungkin sampai waktu dewasa. Misalnya itu bisa nggak berdampak pada prestasi kalian? Oh, nampak. Tapi kalian tetap sering ngelakuinnya. Iya, dia Mau karena udah ya. Oke, di sini kayak ingin menjelaskan sedikit. Biasanya dampak yang ditimbulkan itu, yang pertama itu ada afektif, tandanya dengan perasaan cemas, gelisah, ataupun sedih. Dan kognitif, tentunya dari segi kognitif berupa pikiran yang terus-menerus datang mengenai tugas, tapi tetap tidak kalian kerjakan. Nah, yang ketiga itu ada perilaku seperti menunjukkan perilaku seperti ya udah sih emang males aja buatnya kayak gitu. Nah, terus ada juga dari segi fisik yang meliputi kelelahan, sulit tidur ataupun sakit kepala. Nah, dari segi akademik ini tuh bisa muncul seperti penurunan tugas, penurunan nilai dan prestasi belajar. Nah, dari moral biasanya yang suka menunda itu nanti ketika ulangan pasti dia suka mencontek. Karena kan nggak mau dari awal dia malas mengerjakan tugas. Nah, yang terakhir itu ada interpersonal seperti munculnya penilaian negatif dan ketidaknyamanan dalam hubungan sosial. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Udah jelas. Oke, dari sesi konseling hari ini ada hal apa sih yang kalian pelajari setelah mendapat proses konseling ini? Prokrastinasi itu harus ada berdampak Oke, jadi perilaku prokrastinasi itu tentunya memiliki dampak yang buruk bagi diri kalian sendiri. Nah, apakah kalian berkomitmen untuk merubah perilaku
perilaku tersebut? Ya, Ya, mudah-mudahan kalau bisa. Oke, Kak mohon konsistensinya ya. Nah, karena kalian tidak ada yang ditanyakan dan proses konseling juga sudah selesai, kita bisa akhiri dan bertemu pada pertemuan selanjutnya.